Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah materi yang bertemakan aspek lingkungan hidup dalam studi kelayakan bisnis, yang beranggotakan Jumriyah dengan NIM terakhir 015, Silvanio de Navale, saya sendiri NIM terakhir 060. Yang ketiga ada Krisnawati Ayu Ningtyas, NIM terakhir 103. Yang terakhir Rohmatul Mahfiroh, NIM terakhir 192. Saya harap teman-teman menyimak presentasi dari kami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Jadi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 disebutkan bahwa analisis dampak lingkungan atau AMDAL merupakan sebuah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengembalian keputusan suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengembalian keputusan tentang penyelenggaraan suatu usaha. Jadi di dalam kajian analisis dampak lingkungan juga dilakukan proses dampak positif dan dampak negatif dari suatu rencana usaha yang akan dijadikan dasar oleh pemerintah dalam memutuskan apakah kegiatan usaha itu layak atau tidak layak pada lingkungan tersebut. Menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis dampak lingkungan, usaha atau kegiatan yang dikemungkinkan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungannya, yang meliputi di sini ada 6 poin-poinnya. Yang pertama, mengubah bentuk lahan dan bentang alam. Yang kedua, eksploitasi sumber daya alam yang dapat diperbarui atau tidak. Yang ketiga, proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya. Yang keempat, pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati. Yang kelima, penerapan teknologi. Yang ketujuh, kegiatan yang mempunyai resiko tinggi. Jadi ketujuh poin-poin tersebut diatur pada pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis dampak lingkungan. Jadi, suatu ide bisnis dinyatakan layak berdasarkan aspek lingkungan. Jika kondisi lingkungan sesuai dengan kebutuhan ide bisnis dan ide bisnis tersebut mampu memberikan manfaat yang lebih besar dibanding dampak negatifnya, seperti itu. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Jumriyah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumriyah. Di sini akan menjelaskan tentang unsur-unsur analisis dampak lingkungan hidup. Adapun unsur-unsur analisis dampak lingkungan hidup di dalam studi kelayakan bisnis ini terdapat beberapa macam. Yang pertama, ada kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup atau KANDAL. Yang kedua, ada analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau ANDAL. Yang ketiga ada rencana pengelolaan lingkungan hidup atau RKL, dan yang keempat ada rencana pemantauan lingkungan hidup atau RPL, dan yang terakhir ada ringkasan eksekutif. Baik, dari yang pertama dulu. Yang pertama ada unsur kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup merupakan suatu unsur dokumen yang berisi tentang ruang lingkup serta kajian ANDAL. Ruang lingkup kajian ANDAL ini meliputi penentuan dampak-dampak penting yang akan dikaji secara lebih mendalam dalam ANDAL. Penentuan ruang lingkup dan kedalaman kajian merupakan kesepakatan antara pemakarsa kegiatan atau orang yang membuat usaha atau bisnis. Yang kedua, ada analisis mengenai dampak lingkungan atau ANDAL. ANDAL ini merupakan unsur dokumen yang berisi tentang telaah secara cermat terhadap dampak penting dari suatu rencana, kegiatan, atau usaha yang akan dijalankan. Dampak penting yang sudah didapat dalam KANDAL kemudian akan diteliti secara lebih cermat dengan menggunakan teknik dan metode yang telah disepakati dalam penelitian
ANDAL atau analisis dampak lingkungan. Yang ketiga ada rencana pengelolaan lingkungan hidup atau RKL. RKL ini merupakan unsur dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah atau mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif serta memaksimalkan dampak positif yang akan muncul karena adanya suatu bisnis atau usaha yang akan dibangun ini. Yang keempat ada rencana pemantauan lingkungan hidup atau RPL. RPL ini merupakan unsur dokumen lingkungan hidup yang membuat program pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak yang berasal dari rencana kegiatan usaha ini. Maksudnya dengan adanya RPL ini ada program pemantauan khusus untuk melihat apakah usaha ini membawa dampak negatif atau dampak positif bagi lingkungan. Yang terakhir ada ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif ini merupakan dokumen yang meringkas hasil kajian dari ANDAL, RPL, dan RKL ini. Hal yang perlu disampaikan dalam ringkasan eksekutif ini biasanya adalah uraian secara singkat tentang dampak yang dikaji di dalam analisis dampak lingkungan dan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang akan dilakukan untuk mengelola dampak tersebut. Jadi dalam ringkasan eksekutif ini merupakan dokumen yang berisi kajian tentang bagaimana akan mengatasi dampak lingkungan yang terjadi dari adanya bisnis yang akan dibangun tersebut dan untuk mengelola dampak tersebut bagaimana ke depannya. Seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika pengelolaan lingkungan hidup. Dalam studi kelayakan bisnis, terdapat beberapa sistematika pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama, langkah-langkahnya yaitu membuat usulan proyek atau usaha yang akan dibangun oleh perseorangan atau instansi. Yang kedua, membuat penyajian informasi lingkungan. Yang ketiga, menyusun kerangka acuan yang akan dijadikan dasar dalam menentukan pengelolaan lingkungan. Yang keempat, membuat analisis dampak lingkungan. Yang kelima, membuat RPL atau rencana pengelolaan lingkungan hidup dan membuat RPL atau rencana pemantauan lingkungan hidup. Dan yang terakhir, mengimplementasikan pembangunan proyek atau usaha dan aktivitas pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya saya Rahmatul Mahfirah, NIM terakhir 192 akan menjelaskan mengenai tujuan analisis dampak lingkungan. Secara umum, tujuan analisis dampak lingkungan yaitu menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta meminimalisir pencemaran lingkungan sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin. Dengan ini, analisis dampak lingkungan diperlukan bagi proses pengembalian keputusan tentang pelaksanaan rencana kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup. Analisis dampak lingkungan sebagai alat pengelolaan hidup yang bertujuan agar menghindari dampak, meminimalisir dampak, dan melakukan mitigasi atau kompensasi dampak. Analisis dampak lingkungan sebagai environmental safeguard yang bermanfaat bagi pengembalian wilayah sebagai pedoman lingkungan, pemenuhan persyaratan utang, dan rekomendasi dalam proses perizinan. Prinsip-prinsip analisis dampak lingkungan antara lain yaitu yang pertama, analisis dampak lingkungan bagi internal dari studi kelayakan kegiatan pembangunan. Yang kedua, analisis dampak lingkungan bertujuan menjaga keserasian hubungan antara berbagai kegiatan agar dampak bisa diperkirakan sejak awal perencanaan. Yang ketiga, analisis dampak lingkungan berfokus pada analisis, yaitu potensi masalah, potensi konflik, kendala sumber daya alam, pengaruh kegiatan sekitar terhadap proyek. Dan yang terakhir, dengan analisis dampak lingkungan, pemprakarsa dapat menjamin bahwa proyeknya bermanfaat bagi masyarakat, aman terhadap lingkungan. Lalu,
Secara umum, tujuan dan atau fungsi analisis dampak lingkungan yaitu yang pertama, memberikan informasi secara jelas mengenai suatu rencana usaha. Yang kedua, menampung aspirasi, pengetahuan, dan pendapat penduduk khususnya dalam masalah lingkungan pada waktu akan didirikannya suatu rencana, proyek, atau usaha. Dan yang terakhir, menampung informasi setempat dan yang berguna bagi pemprakarsa dan masyarakat dalam mengantisipasi dampak dan pengelolaan lingkungan. Kemudian dalam usaha menjaga kualitas lingkungan, secara khusus analisis dampak lingkungan atau AMDAL berguna dalam hal yang pertama, mencegah supaya potensi sumber daya alam yang dikelola tidak rusak, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang kedua, menghindari efek samping dari pengelolaan sumber daya terhadap sumber daya alam lainnya, proyek-proyek lain, dan masyarakat agar tidak timbul pertentangan-pertentangan. Yang ketiga, mencegah terjadinya perusakan lingkungan akibat pencemaran sehingga tidak mengganggu kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat. Dan yang terakhir, agar dapat mengetahui manfaat yang berdaya guna dan berhasil bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisnawati Yuning Tias akan menjelaskan tentang peran analisis dampak lingkungan dalam studi kelayakan bisnis. Analisis dampak lingkungan atau yang biasa disingkat dengan AMDAL merupakan bagian internal dari studi kelayakan kegiatan pembangunan. AMDAL bertujuan menjaga keserasian hubungan antara berbagai kegiatan agar dampak dapat diperkirakan sejak awal perencanaan. AMDAL berfokus pada analisis seperti potensi masalah, potensi konflik, kendala sumber daya alam, pengaruh kegiatan sekitar terhadap proyek. Dengan AMDAL sebagai pemprakarsa dapat menjamin bahwa proyeknya bermanfaat bagi masyarakat dan aman terhadap lingkungan. Ada 3 peran AMDAL dalam perusahaan. Yang pertama yaitu peran AMDAL dalam proyek, yang kedua AMDAL sebagai dokumen penting, dan yang ketiga peran AMDAL bagi pengelolaan lingkungan. Saya akan menjelaskan poin pertama yaitu peran AMDAL dalam proyek. Peran AMDAL dalam proyek merupakan salah satu studi kelayakan lingkungan yang diisyaratkan untuk mendapatkan perizinan selain aspek-aspek studi kelayakan yang lain seperti aspek teknik dan ekonomis. Seharusnya AMDAL dilakukan bersama-sama di mana masing-masing aspek dapat memberikan masukan untuk aspek-aspek lainnya sehingga penilaian yang optimal terhadap proyek dapat diperoleh. Yang kedua yaitu AMDAL sebagai dokumen penting. Laporan AMDAL merupakan dokumen penting sumber informasi yang detail mengenai keadaan lingkungan pada waktu penelitian proyek dan gambaran keadaan lingkungan di masa setelah proyek dan gambaran keadaan lingkungan. Ini juga sangat penting bagi evaluasi untuk membangun proyek yang lokasinya berdekatan dan dapat digunakan sebagai alat legalitas. Lalu yang ketiga atau yang terakhir yaitu peranan AMDAL bagi pengelolaan lingkungan. Aktivitas pengelolaan lingkungan baru dapat dilakukan apabila rencana pengelolaan lingkungan telah disusun berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan timbul akibat dari proyek ataupun perusahaan yang kita bangun. Jadi, setiap kita akan melakukan pembangunan proyek, kita harus melihat dulu bagaimana lingkungannya, apakah berdampak baik atau malah berdampak positif. Semisal dampaknya akan negatif, maka akan kita lakukan solusi-solusi terbaiknya, atau yang tadi analisis dampak lingkungan. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.